Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rere Nurhayati dengan NPM A1M02208 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi SMP kelas 8 bab 6 semester 1 yang berjudul Sistem Peredaran Darah Manusia. Pada sistem peredaran darah manusia ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu susunan darah, di mana darah dipompa, dan gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya kita harus mengenal apa itu darah. Jadi, darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama. Dua komponen utama ini terdiri atas plasma dan elemen seluler. Plasma darah di sini berjumlah 55% yang berkomposisi air. Nah, air di sini berfungsi sebagai pelarut untuk membawa senyawa lain. Yang komposisi selanjutnya itu garam. Garam terdiri atas kalsium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat yang berfungsi sebagai keseimbangan osmotik, buffer pH, dan mengatur preambilitas membran. Selanjutnya itu komposisinya protein plasma yang terdiri atas albumin, fibrinogen, dan imunoglobin atau antibodi yang berfungsi sebagai keseimbangan osmotik, buffer pH, pembekuan darah, serta sistem pertahanan. Nah, senyawa yang ditransportasikan darah berupa nutrisi. Nutrisinya berupa glukosa, asam lemak, dan vitamin, serta produk sisa metabolisme yaitu berupa gas-gas respirasi, antaranya CO2 dan CO2. Selanjutnya terdiri atas komponen elemen seluler yang berjumlah 45% dengan jenis sel yaitu eritrosit atau sering disebut dengan sel darah merah dengan jumlah 5-6 juta, berfungsi sebagai transport O2 dan CO2. Selanjutnya itu jenis sel leukosit atau sel darah putih dengan jumlah 5.000 sampai 10.000, berfungsi sebagai pertahanan dan kekebalan. Nah, jadi teman-teman, pada sel darah putih ini terdiri beberapa macam sel darah putih, yaitu atas basofil, neutrofil, eosinofil, limfofit, dan monosit. Nah, selanjutnya itu terdiri atas jenis sel trombosit. Jenis sel trombosit ini berjumlah 250.000 sampai 400.000, berfungsi sebagai pembekuan darah. Selanjutnya, berdasarkan materi yang telah kita bahas tadi, jadi darah tersebut tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Nah, secara normal, lebih dari 99% sel darah tersusun atas sel darah merah atau eritrosit, dan sisanya tersusun oleh sel darah putih atau leukosit dan keping darah yang disebut trombosit. Plasma darah itu sendiri merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tadi tersusun atas sel-sel darah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang susunan sel darah. Yang pertama, darah tersusun atas sel darah merah atau eritrosit. Jadi, sel darah merah ini memiliki ciri-ciri berbentuk bulat pipi dengan bagian tengahnya cekung atau disebut bikonkav. Sel darah merah ini tidak memiliki inti sel, serta warna merah pada darah merah disebabkan adanya hemoglobin atau Hb di dalam sel darah merah. Atau bisa kita lihat sel darah merah itu pada gambar yang di atas, yaitu bertuliskan sel darah merah. Selanjutnya itu tersusun atas sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit ini adalah sel darah putih yang memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah tadi. Setiap milimeter darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Nah, berdasarkan yang telah kita bahas tadi, sel darah putih ini memiliki beberapa jenis, yaitu jenis sel darah putih itu dibagi menjadi granulosit. Nah, granulosit tersendiri dibagi lagi menjadi eosinofil,
basofil, neutrofil. Nah, eosinofil ini ada bentuknya yang tertera pada tabel. Karakteristik dari eosinofil ini adalah mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Selanjutnya itu jenis sel darah putih basofil, yaitu ada tertera gambarnya pada tabel. Karakteristik dari basofil ini adalah mengandung granula berwarna biru, berfungsi pada reaksi alergi. Nah, selanjutnya itu jenis sel darah putih neutrofil yang berkarakteristik sebagai fagosit atau menyerang patogen. Selanjutnya itu jenis sel darah putih agranulosit. Nah, terbagi lagi menjadi dua, yaitu limfosit dan monosit. Limfosit berkarakteristik adalah ada dua jenis sel, yaitu sel T dan sel B. Nah, kedua sel ini berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Selanjutnya, monosit. Nah, monosit ini berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Jadi, kedua sel yang agranulosit ini adalah fungsinya sebagai kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu keping darah atau trombosit. Trombosit ini bentuknya beraneka ragam, yaitu mulai dari bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Keping darah sangat berhubungan dengan proses pengeringan luka, hingga tidak heran jika keping darah disebut adalah sel darah pembeku. Nah, bisa kita lihat pada bagian gambar di atas ini adalah proses pembekuan darah, di mana pada saat kita terluka, jaringan kita itu rusak, kemudian trombositnya pecah. Lalu, terjadinya proses pembekuan darah terjadi karena fibrin menutupi jaringan yang rusak. Kemudian, benang-benang fibrin inilah yang akan menjaring sel-sel dari luka atau rusaknya jaringan tadi. Kemudian, benang fibrin ini akan menutupi trombosit yang pecah tadi. Kemudian darah tidak akan menetes lagi. Nah, proses inilah proses pembekuan darah. Selanjutnya kita akan membahas di mana aliran darah itu dipompa. Aliran darah dipompa yaitu pada jantung. Ya, kita akan membahas tentang jantung. Jadi, darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa jantung ini adalah tempat darah yang dipompa ke seluruh tubuh. Pada proses pemompahan darah terjadi yaitu darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali pada serambi kanan. Kemudian setelah dari serambi kanan akan menuju katup tricuspidalis. Selanjutnya menuju ke bilik kanan. Setelah di bilik kanan, darah akan dipompa balik oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis. Selanjutnya, setelah melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2. Nah, darah dari paru-paru tadi akan mengalir melalui vena pulmonalis. Selanjutnya menuju serambi kiri. Nah, darah dari serambi kiri akan turun melalui katup bicuspidalis. Nah, lanjut menuju ke bilik kiri. Pada bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta, yaitu di sini. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh bali atau vena, dan pembuluh kapiler. Nah, jadi ketiga pembuluh ini dapat dibedakan, yaitu
berdasarkan tempat, dinding pembuluh, aliran darah, denyut, katup, dan darah yang keluar. Nah, perbedaan yang pertama itu tempat. Pada pembuluh nadi arteri, tempatnya agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pada pembuluh balik atau vena, tempatnya dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Pembeda selanjutnya yaitu pada dinding pembuluh. Pada arteri, tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pada vena tipis dan tidak elastis. Nah, selanjutnya pada aliran darah. Pada arteri, aliran darahnya meninggalkan jantung, sedangkan pada vena balik menuju jantung. Nah, selanjutnya denyut. Pada denyut arteri, itu denyutnya terasa, sedangkan pada vena itu denyutnya tidak terasa. Selanjutnya katup. Pada arteri, katup satu pada pangkal jantung, sedangkan pada vena, katup banyak di sepanjang pembuluh. Selanjutnya itu darah yang keluar. Pada arteri, darah yang keluar akan memancar, sedangkan vena, pada darah keluar itu tidak memancar. Selanjutnya itu peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Seperti pada gambar 1-5, yaitu pada bilik kiri menuju ke nomor 2, selanjutnya menuju ke kapiler paru-paru kiri, selanjutnya akan menuju ke nomor 4, setelah itu akan menuju serambi kiri. Ini adalah disebut dengan peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi di serambi kanan. Ini terdapat pada keterangan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, pada peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri menuju aorta, selanjutnya ke kapiler daerah, kepala, dada, dan tengah, selanjutnya itu ke pana kava superior, dan berakhir pada serambi kanan. Itulah peredaran darah pada manusia. Nah, selanjutnya itu gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah atau yang sering kita sebut dengan penyakit pada peredaran darah, yaitu yang pertama adalah jantung koroner, stroke, varises, anemia, dan hipertensi dan hipotensi. Selanjutnya, adapun cara kita untuk mencegah penyakit-penyakit pada peredaran darah tadi adalah dengan melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebihan, serta menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ilmunya yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.